Cilegon betul-betul rumah kita. Artinya Cilegon betul-betul rumah kita itu kita tinggal, kita membangun, kita tinggal, kita pelihara, kita gunakan, kita tempati. Ya. Kita bangun, kita tinggal, kita tempati, dan kita pelihara. Rumah kita Cilegon itu. Ya, rumah kita. Kalau Cilegon itu rumah kita, berarti kita harus memanfaatkan seluruh fasilitas yang ada di Cilegon. Allah saja mengatakan dalam Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Yang diciptakan oleh Allah itu apa? Ini ciptaan pada ayat pertama ini Allah menjelaskan bahwa sebelum menciptakan manusia itu Allah telah menciptakan tempatnya. Ya kan? Allah telah menciptakan tempatnya. Baru setelah tempat untuk tinggal manusia itu diciptakan, dengan segala kebutuhan manusia telah diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan air, menciptakan ikan yang hidup di dalamnya, menciptakan segala yang ada dalam air itu, ada air tawar, ada air asin. Dari air asin kita akan mendapatkan garam, bikin terasi untuk sambal, bikin ikan, mendapatkan ikan dari situ dan lain sebagainya. Itu kebutuhan manusia karena disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bumi, tanah. Tanah itu untuk bercocok tanam. Untuk bercocok tanam, bercocok tanam sayuran, padi, makanan, buah-buahan, memelihara kambing, memelihara ayam, memelihara binatang atau hewan untuk kepentingan hidup manusia. Itu Allah sediakan dulu. Baru kemudian khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia adalah apa? Dimaksud segumpal darah itu, yang dimaksud segumpal darah itu adalah min sulalatin min tinin dalam surat Al-Mu'minun, ya, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Manusia itu diciptakan daripada saripati tanah. Apa yang maksud saripati tanah itu? Dalam bahasa lain dikatakan turabun. Ini dalam hadis Rasulullah, kullukum li Adam wa Adamu min turabin. Tanah itu adalah debu. Sementara alaqah, tanah yang saling mengikat, atau air atau benda cair yang saling mengikat, yang mengental. Dalam ayat lain dikatakan dalam surat Al-Mu'minun, sulalah min tinin, saripati tanah. Ya kan? Saripati tanah itu hidupnya di mana? Tsumma ja'alnahu nutfah fi qararin makin. Jelas nutfah. Nutfah itu apa? Sperma dan ovum. Bahasa lainnya sperma dan ovum. Sperma dan ovum itu adalah sel-sel atau dalam lembaga bakal manusia. Di sana ada sel terkecil namanya protoplasma. Sel-sel terkecil itulah yang nanti akan lama kelamaan ya akan membentuk satu nutfah, kemudian mengikat menjadi satu, berbentuk mudghah. Ya, menjadi mudghah. Nah, nutfah itu adanya di mana setelah itu? Setelah mengalami proses fi qararin makin. Qararin makin itu adalah rahim. Qarurah itu adalah botol. Bahasa lain daripada botol adalah tabung. Bahasa lain dari tabung adalah perut atau rahim. Rahim itu qararah makin yang kuat. Tempat yang kuat. Di dalam qararah makin itu si nutfah mudghah hidup di sana, itu hidup memakan makanan yang ada di sekitar rahim. Jadi makanya kalau ada orang yang sedang hamil biasanya ingin makan makanan yang enak, buah-buahan yang enak, minuman yang enak, istirahat yang enak, gitu kan? Karena apa? Di sana itu ada makhluk nutfah, di mana nutfah itu nanti akan Allah bentuk, akan dihidupkan oleh Allah sehingga kemudian besar.
tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah, menjadi mengikat, menjadi satu, saling mengikat, saling tarik menarik. Wa khalaqnal 'alaqata, si ikat mengikat itu kemudian menjadi mudghah atau gumpalan. Fa khalaqnal mudghah, mudghah itu kemudian dibentuk oleh Allah, mengeras ilama menjadi keras, berbentuk seperti tulang keras. Wa khalaqnal 'alaqata mudghah wa fa khalaqnal mudghata 'idhama fa kasawnal 'idhama lahma. Setelah keras, mengeras si mudghah itu kayak berbentuk jenis tulang, ya. Kemudian Allah membungkusnya kembali si tulang tersebut lahma dengan daging atau dengan lunak, dibungkus oleh benda yang baru atau zat yang baru dan lunak atau apa yang disebut dengan lahma. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, kemudian setelah dibentuk si tulang itu dibungkus oleh daging, tsumma ansha'nahu khalqan akhar, diciptakan dalam bentuk makhluk yang lain, yaitu menjadi manusia baru. Wa nafakha min ruhi, Allah meniupkan ruh kehidupan pada manusia. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, Allah menciptakan demikian itu karena Allah maha mulia, memberikan satu keberkahan, kebaikan pada siapa? Pada ciptaannya. Ya, ini. Jadi ini adalah proses penciptaan manusia, kemudian dilahirkan ke alam ini. Kita ini di alam ini, hidup di alam, di bumi Indonesia, di bumi Banten, di bumi Cilegon, di wilayah yang sekarang ini ada industri. Sebelum Anda lahir itu, Allah telah mempersiapkan alamnya untuk hidup. Alam apa? Sekarang ini alam industri. Itu diciptakan oleh Allah. Inilah yang disebut takdir. Ditakdirkan kita hidup ini di alam industri. Bapak, orang tua kita, kakek moyang kita ditakdirkan oleh Allah hidup di alam pertanian, alam perikanan. Kalau kita sekarang nih, kalian itu ditakdirkan hidup di alam industri. Ya, kalau yang nenek moyang kita diciptakan dari alam hidupnya di alam pertanian dan alam agraris dan alam maritim, ya kan? Maka menjadi petani dan nelayan. Kalau sekarang tidak, alamnya sudah beda. Kita dilahirkan, alladzi khalaq, diciptakan oleh Allah, alamnya berbeda dengan alam orang tua kita dulu, yaitu kita ini alam industri. Berarti tempat hidup dan kehidupan kita itu adanya di alam industri. Nah, alam industri itu adalah alam ekonomi, alam produksi. Ya, proses produksi kaitannya dengan perdagangan. Baik ekspor, barang-barang ekspor ataupun hasil produksi dijual di dalam negeri. Di sanalah kita nanti akan hidup, mencari kehidupan itu. Ya. Tapi ingat juga bahwa sebagian unsur kita ini, ya kan, ada yang harus tidak dibeli, ada yang harus tidak dibeli. Supaya apa? Tetap nilai-nilai nasionalisme kebangsaan, tanah airku tumpah darahku, berarti ada yang harus kita pertahankan untuk itu. Sebagai, untuk apa? Tempat menanamkan, menunjukkan identitas kita sebagai putra daerah, orang pribumi. Dari mana? Bagaimana? Kita alam tanah yang sudah habis, nggak ada pertanian, yang ada tinggal laut, ya kan? Laut, tuh ikan dari air, garam dari air laut. Tinggal itu pembangunan nasionalisme kita itu
kebangsaan kita itu adanya di sana. Maka ada kedaulatan wilayah, kedaulatan ekonomi, kedaulatan hukum di air itu, di laut tuh, atau Selat Sunda itu tuh. Tidak seharusnya semuanya itu digunakan untuk kepentingan industri, karena di sana ada nilai-nilai. Nilai-nilai apa? Bahan baku manusia. Apa? Ikan. Apa? Cumi. Apa? Udang. Apa? Garam. Itu dari laut. Lautnya laut mana? Laut Indonesia. Lautnya mana? Laut Cilegon. Itu identitas kamu itu adanya di sana tuh. Itu jangan sampai hilang. Maka nelayan harus dipertahankan supaya tetap ada. Biar kita beli ikan tidak impor, tidak datangkan dari luar negeri atau datang dari luar daerah, supaya ketahanan klik sistem daerah itu masih ada. Kalau itu hilang, kita menjadi orang asing di bumi kita ini, akan jadi asing. Paham? Ya, tuh. Khalaqal insana min 'alaq. Tuh, manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Jadi maksud segumpal darah adalah sulalatin min tin wa turab, saripati tanah dan debu. Itu, ini jelas ayat Quran dan hadis Rasulullah, ya kan? Maka undang-undang dibuat oleh negara kita, oleh founding father kita, tentang masalah Undang-Undang 34, Undang-Undang 33, bumi, ya kan? Bumi, tanah, air, udara dikelola oleh negara untuk kepentingan masyarakat atau kesejahteraan masyarakat. Itu artinya untuk membangun apa? Nasionalisme kebangsaan itu. Paham? Ya. Jadi ini yang dapat saya sampaikan pada kalian. Ya. Saya ulangi lagi bahwa perlunya kita hidup mencari kehidupan di alam yang telah diciptakan Allah melalui ciptaan Allah, melalui takdir Allah. Oh, kita ini hidup di alam industri. Industri apa? Industri baja. Industri apa? Perbengkelan. Industri apa? Kimia yang ada di Cilegon ini. Di situ. Itu supaya kita menjadi betul-betul ini Cilegon betul-betul rumah kita. Jadi aneh kalau kamu kerja di luar itu. Nasionalisme akan hilang. Klik sistem kedaerahannya, kepribadiannya akan hilang. Itu. Ini pentingnya kita itu. Memahamkan dan memahami dunia industri, pabrik, proyek, ya, supaya tetap menjadi milik masyarakat, penduduk, penghuni Cilegon. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. AF Studio, suara kita, suara bersama.